Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dan sallallahu alaihi wa sallam wa sahabati wal qarabati wa tabi'in. Sumaila wa sultan ya Allah. Qaddasallahu sirrahu wa fadlahu. Sumaila al-musannif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Watruk al-mubahati talaban litarakkil maqamatil 'aliyati. Watruk dan tinggalkanlah olehmu al-mubahati perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, talaban karena mengharap, litarakkil maqamatil 'aliyati untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Qala Sayyidi Ali al-Mursafi rahimahullahu ta'ala, Syekh Ali al-Mursafi rahimahullah ta'ala berkata, la yasihu li muridin qadamun fil iradati hatta yatruka fi'lal mubahati. La yasihu tidak sah li muridin bagi seorang murid, qadamun apa makom derajat, fil iradati dalam kehendaknya, hatta yatruka fi'lal mubahati sehingga dia mampu meninggalkan perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah. Wa yaj'ala makana kulli mubahin tarakahu ma'muran syar'iyyan. Wa yaj'ala dan dia mampu menjadikan makana kulli mubahin terhadap posisi setiap perkara mubah, tarakahu yang ditinggalkannya, ma'muran dijadikan perkara yang diperintahkan, syar'iyan secara syarak, min mandubin dari perkara yang disunnahkan, au aula atau perkara yang lebih utama. Wa yajtanibal mubaha ka'annahu manhiyun anhu. Wa yajtaniba dan murid itu menjauhi al-mubaha terhadap perkara mubah, ka'annahu manhiyun anhu seakan-akan perkara mubah itu perkara terlarang, karahata tanzihin dengan makruh tanzih. Kata Syekh Ali al-Mursafi, seorang murid tidak sah memperoleh derajat yang diinginkannya sehingga ia mau melakukan 3 perkara. Yang pertama, dia mau meninggalkan perkara-perkara mubahat, perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia mau mengganti perkara-perkara mubah yang ditinggalkannya dengan perkara-perkara sunnah atau keutamaan-keutamaan. Lalu yang ketiga, dia meninggalkan perkara mubah seakan-akan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tingkatan makruh tanzih. Waqad ajma'u ala anna kullaman mahada li nafsihi irtikabar rukhasi dunal azaimi la yaji'u minhu syai'un fit tariqi. Waqad ajma'u dan para ulama sungguh berijma, bersepakat, ala anna kullaman atas sesungguhnya orang yang menyiapkan dirinya
yang menyiapkan li nafsihi untuk dirinya sendiri. Irtikabar rukhasi, melakukan perbuatan mudah, rukhsah, keringanan-keringanan. Dunal azaimi, tidak melakukan perkara-perkara azaim, perkara-perkara yang memang ketetapannya dari awal itu berat. Seperti salat 5 waktu duhur 4 rakaat, itu namanya azimah. Kalau nanti kita melakukan safar, perjalanan yang telah memenuhi syarat, lalu kita dibolehkan mengkasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, maka itu namanya rukhsah. Nah, para ulama bersepakat bahwa orang yang menyiapkan dirinya untuk menempuh jalur rukhsah tidak azimah, maka dia itu bagaimana tidak muncul keinginan-keinginan itu ketika dia tengah berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala. Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala berkata, ma ja'alallahu ta'ala al-mubaha illa tanfishan libanis Sayyidi Adama alaihi salatu wassalam. Ma ja'alallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan al-mubaha kepada perkara mubah illa tanfishan, kecuali sebagai kemurahan, sebagai kemudahan. Libanis Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam, untuk keturunan Nabi Adam alaihi salam. Keringanan atau kelonggaran itu mim masyaqqatit taklifi, dari menanggung kesulitan-kesulitan taklif, beban syariat. Hina raqaballahu ta'ala fi dawatihim al-malala minat takalifi. Hina raqaballahu ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan fi dawatihim, pada adat mereka Bani Adam, keturunan Adam, al-malala, kepada kebosanan, minat takalifi, dari beberapa beban syariat. Jadi Allah memberikan kemudahan, rukhsah kepada Bani Adam ini sebagai kelonggaran, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Bani Adam mendapati kesulitan-kesulitan melakukan apa yang telah dibebankan kepada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menetapkan dan memahami bahwa pada diri manusia itu ada kebosanan-kebosanan ketika melakukan beban syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Walau anna Allah ta'ala lam yurakkid fi dawatihim al-malala, lam yashra' lahum al-mubaha. Lau anna Allah ta'ala lam yurakkid fi dawatihim al-malala, andai saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan pada adat Bani Adam al-malala, kebosanan-kebosanan, lam yashra' lahum al-mubaha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mensyariatkan adanya kemubahan-kemubahan, kebolehan-kebolehan. Kama fu'ila bil malaikati li'annahum la ya'rifuna lil malala tam'an, sebagaimana yang dipraktekkan oleh para malaikat. Li'annahum la ya'rifuna lil malala tam'an, karena sesungguhnya para malaikat la ya'rifuna, tidak mengenal mereka itu lil malala, kepada kebosanan, tam'an, sebagai rasa. Artinya apa? Malaikat melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengenal bosan, mengenal letih, mengenal lesu.
Tidak pernah. Falidzalika, oleh karena itu, kanu yusabbihunal laila wan nahar. Mereka para malaikat yusabbihunal laila, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam, wan nahar, dan pada waktu siang. La yafturuna, mereka tidak pernah bosan-bosan. Karena malaikat itu memang pada prinsipnya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang diperintah oleh Allah sejak awal bertasbih. Dia terus bertasbih sampai hari kiamat. Ada yang diperintah untuk ruku, ada yang diperintah untuk berdiri, ada yang diperintah sujud, ada yang diperintah tahiyat. Mereka akan melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah letih, tidak pernah lesu. Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu, malaikat tidak makan dan minum. Berbeda dengan kita punya nafsu. Kita butuh makan dan minum. Maka kebosanan-kebosanan, keletihan dan kelesuhan itu mesti secara zat melekat pada diri manusia. Allah memberikan rukhsah, keringanan-keringanan. Waqala, dan berkata juga Syekh Ali Al-Khawas, walamma kana al-qawmu min sya'nihim al-akhadha bil azaimi dunar rukhasi talaban litaraqi kama huwa ma'lumun min ahwalihim, talabu minal muridi al-amala ala taqlilil mubahati juhdahum. Walamma kana al-qawmu, dan ketika kaum, dalam arti para ulama, para guru, min sya'nihim, dari keadaan mereka, dari tindakan mereka, al-akhdha bil azaimi, berpegang teguh terhadap azimah, dunar rukhasi, bukan kemudahan-kemudahan, tolaban litaraki, karena berharap bisa naik pada makam atau derajat yang lebih tinggi. Kama huwa ma'lumun, sebagaimana telah maklum, min ahwalihim, dari keadaan mereka, talabu minal muridi al-amala, maka para ulama itu menuntut kepada murid-muridnya al-amala, agar melakukan ala taqlilil mubahati, atas mempersedikit perbuatan-perbuatan yang dibolehkan, perbuatan-perbuatan mubah, juhdahum, sesuai kemampuan mereka, dengan kesungguhan mereka. Ketika para ulama yang keberadaannya berpegang teguh kepada azaim, kepada perintah-perintah asal yang itu terasa berat, dan tidak menempuh jalur rukhsah karena ingin naik derajatnya ke makam yang lebih tinggi, maka dia pun juga menuntut kepada murid-muridnya agar mempersedikit, mempersempit, melakukan perbuatan-perbuatan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semampunya. Harus berusaha keras untuk meninggalkan perkara-perkara mubah itu. Wa yaj'aluna makana dzalika ta'atan yusabuna 'alaiha. Wa yaj'aluna, dan mereka itu menjadikan makana dzalika, terhadap posisi mempersedikit melakukan perkara mubah, ta'atan, sebagai bentuk ketaatan, yusabuna 'alaiha, yang mereka diberi pahala atas ketaatan itu. Di mereka meninggalkan perkara-perkara mubahat itu, ya, itu sebagai bentuk ketaatan, yang
diharapkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yajidu ta'atan, maka apabila mereka tidak menemukan ketaatan, perbuatan-perbuatan taat, nawau bil mubahi min aklin wa kalamin khairan. Nawau, maka mereka itu berniat bil mubahi, dengan melakukan perbuatan mubah, min aklin, nyatanya berupa makan, wa kalamin, dan berbicara, berniat khairan, kepada kebaikan. Jika mereka tidak menjumpai perbuatan taat, maka bagaimana mereka itu berniat melakukan kebaikan dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan mubah berupa makan dan berbicara. Kattaqawwa 'alal ibadati bi akli dzalika syahwati. Kattaqawwa, seperti untuk memperoleh kekuatan, 'alal ibadati, untuk beribadah, bi akli dzalika syahwati, dengan makan perkara yang disukai itu. Wa zawalil ubusati bimubasatati ikhwanihim bi ba'di kalamin wa nahwi dzalika. Wa zawalil ubusati, dan menghilangkan sikap cemberut, bimubasatati ikhwanihim, dengan cara membahagiakan saudara-saudara mereka, bi ba'di kalamin, dengan sebagian kalam, pembicaraan, wa nahwi dzalika, dan hal tersebut. Kalau tidak menjumpai perbuatan taat, maka ia melakukan perbuatan mubah, diniatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Contohnya seperti makan sesuatu yang disukai. Ini diniati untuk memperoleh energi, kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya berbicara. Tujuan berbicara kan mubah. Tujuan berbicara itu untuk menyenangkan terhadap saudara-saudaranya. Awalnya berbicara perkara mubah, lalu diniati dengan niat baik. Wa akhadu al-murida bin naumi min ghairi daruratin. Wa akhadu, dan para ulama, para guru menekankan al-murida, kepada murid-muridnya, bin naumi min ghairi daruratin, dengan tidak tidur kecuali karena darurat. Di murid-muridnya ditekankan agar tidak tidur kecuali sangat-sangat kantuk. Dan itu pun diniatkan untuk memperkuat dirinya, mengistirahatkan diri, sehingga nanti bisa bangun malam untuk salat malam. Wabil akli min ghairi ju'in, dan menekankan kepada murid-muridnya agar tidak makan kecuali jika benar-benar lapar. Wabil kalami min ghairi hajatin, dan menekankan agar tidak berbicara kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak. Wabi mukhalatatin nasi, dan menekankan agar tidak banyak bergaul dengan orang lain, illa lidaruratin, kecuali karena ada darurat, karena ada kebutuhan yang mendesak. Fa'aradu ayyusaba muriduhum sawabal wajibati fi sa'iri ahwalihi. Fa'aradu, para ulama, para guru itu berkeinginan ayyusaba muriduhum, murid-muridnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sawabal wajibati, seperti pahalanya melakukan perkara-perkara wajib, fi sa'iri ahwalihi, dalam semua keadaan murid. Nah, tujuan seorang syekh atau ulama menekankan kepada murid-muridnya agar tidak tidur kecuali sangat-sangat kantuk, sudah tidak bisa ditahankan,
Dia tidak makan kecuali benar-benar lapar. Dia tidak bicara kecuali karena ada kebutuhan. Dan dia tidak bergaul dengan manusia, dengan orang lain, kecuali karena memang ada darurat. Tujuannya agar mereka itu diberi pahala. Para murid itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pahala yang diberikan karena melakukan perkara-perkara yang diwajibkan. Fayaqulu hina yajibu alaihil aklu. Fayaqulu, lalu makan. Murid itu makan hina yajibu, ketika wajib, alaihi, atas murid itu, al-aklu, apa makan. Murid itu makan ketika dia wajib makan. Kapan wajib makan? Ketika sangat-sangat lapar sekali. Sangat-sangat lapar sekali, dan makannya diniati untuk memperoleh kekuatan, nanti akan digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatakallamu hina yajibu alaihil kalamu masalan. Wa yatakallamu, dan murid itu berbicara. Hina yajibu, ketika wajib, alaihi, atas murid, al-kalamu, apa bicara, masalah, umpamanya. Dia baru bisa bicara ketika dia dituntut untuk bicara. Karena penting loh bicara itu. Fa inna zala ala dzalika fala yanzilu anil istihbabi. Jika posisinya merosot dari hal tersebut, dari merasa wajib makan, wajib bicara karena betul-betul mendesak, fala yanzilu anil istihbabi, maka posisinya tidak akan turun merosot dari perkara istihbab, perkara-perkara yang disunnahkan. Artinya apa? Kalau tidak menjadi wajib, ya setidaknya menjadi sunnah. Fayaqulu hina yustahabbu al-aklu. Fayaqulu, maka murid itu makan hina yustahabbu al-aklu, ketika dia disunnahkan makan. Wa yatakallamu, dan murid itu berbicara hina yustahabbul kalamu, ketika bicara disunnahkan. Wa kadzalika akhadu al-murida bin nisyani wa bil ikhtilami wa bimaddir rijli fi lailin aw naharin illa lihajatin. Wakada, dan demikian pula, akhadu, para ulama menekankan, para guru itu menekankan al-murida, kepada murid-muridnya. Menekankan kepada murid-muridnya bin nisyani, agar tidak lupa. Tidak lupa kepada siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil ihtilami, dan juga ditekankan agar tidak bermimpi. Mimpi apa ini ya? Ihtilam itu mimpi basah. Agar tidak mimpi basah. Wabimaddir rijli fi lailin aw naharin, dan juga ditekankan agar tidak menjulurkan kakinya. Karena kalian tak muncul fi lailin aw naharin, di waktu malam dan siang, illa lihajatin, kecuali karena ada kebutuhan. Wa akhatuhu bil khawatiri walau lam tastaqir. Wa akhatuhu, dan para ulama menekankanku kepada murid-muridnya bil khawatiri, agar menjauhi terhadap khawatir, yaitu bisikan-bisikan hati. Walau lam tastaqirrah, walaupun bisikan-bisikan itu tidak pasti menetap di dalam hati. Ketika bisikan-bisikan hati itu melintas, bagaimana itu dibuang jauh oleh para murid. Wa akhatuhu bi'aqli syahawatil mubahati likauniha yatawaqqafu anit-taraqi. Wa akhatuhu, dan mereka juga menekankan kepada murid-muridnya bi'aqli syahawati,
agar tidak makan terhadap makanan yang disenangi al-mubahati dari perkara-perkara yang dibolehkan. Likauniha, karena sesungguhnya syahwat, keinginan-keinginan untuk makan perkara yang dibolehkan, yatawaqqafu, ialah memperlambat anit taraqi, dari naik pada derajat yang lebih tinggi. Sebagaimana tadi di awal, seorang murid ini harus berusaha keras untuk meninggalkan perkara-perkara mubah dengan cara menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang disunnahkan atau perbuatan-perbuatan yang utama. Kenapa? Karena melakukan perkara-perkara mubah itu memperlambat seorang murid untuk naik pada derajat yang tinggi. Wa fi Zabur Zaidi Daud alaihissalam, dan di dalam kitab Zaburnya Nabi Daud alaihissalam ada suatu firman, ya Dawudu, wahai Daud, haddir wa andir. Haddir wa andir, berilah peringatan dan takut-takutilah kaum maka akan kaummu, an aklis syahawati, dari makan perkara yang diinginkan. Fa inna quluba ahli syahawati, karena sesungguhnya hati orang-orang yang memperturutkan dirinya terhadap hawa nafsu, mahajubatun anni, adalah terhalangi dariku. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud yang tertulis di dalam kitab Zabur. Wahai Daud, berilah peringatan dan takut-takutilah kaummu dari memakan sesuatu yang diingin, sesuatu yang disukai. Karena hati orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu terhalangi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama anna aklas syahawati yutridul abdu an hadratillahi ta'ala. Wa kama anna aklas syahawati, dan sebagaimana sesungguhnya memakan makanan yang disukai, yutridu, ialah dapat melemparkan makan perkara-perkara yang disukai itu al-abda, kepada seorang hamba, an hadratillahi ta'ala, di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakadzalika, maka demikian pula dapat melemparkan seorang hamba dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala maddur rijli, yaitu menjulurkan kaki, min ghairi hajatin, tanpa ada kepentingan, bijami'i su'il adabi, dengan semua keburukan adab. Seorang hamba ini juga dituntut bagaimana dia itu tidak makan perkara-perkara yang disukai, tidak makan makanan-makanan yang diingini, makan makanan enak ya. Walaupun itu menurut ilmu kedokteran yang bergizi tinggi. Karena hal tersebut dapat melemparkan seorang hamba dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga seorang murid menjulurkan kaki, muncul-muncul tanpa ada satu kebutuhan. Ini juga dapat melemparkan dirinya dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.